buat baik kepada tetangga, kan, yaitu menolongnya jika ia minta pertolongan, membantunya jika ia minta bantuan, menjenguknya jika ia sakit, mengucapkan selamat bila ia mendapat kesenangan, menghiburnya bila ia mendapat musibah, membantunya jika ia memerlukan, mendahuluinya dengan sapaan dan salam, berbicara dengan lembut kepadanya dan kepada anaknya, menunjukkan kepada hal-hal yang mengandung kemaslahatan agama dan urusan dunianya, menjaga perasaannya, memaafkan kekhilafannya, tidak mencari-cari aibnya, tidak menyempitkannya dengan bangunan atau jalanan, ya, tidak menyakitinya dengan menimpahkan aliran talang air padanya atau melemparkan kotoran atau sampah di depan rumahnya, dan semua yang seperti ini sejenisnya. Semua itu merupakan perbuatan yang baik terhadap tetangga yang telah diperintahkan. Artinya kalau kita tidak buat semua ini, ya maksudnya kalau kita buat yang baik-baik dan kalau semua ini kita lakukan, maka itu adalah perbuatan yang baik dalam agama. Karena kita memaafkan kekhilafan, menjenguknya kalau sakit, membantunya, tidak mencari-cari aibnya dan seterusnya. Sebagaimana masuk dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 36 tadi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal jari dzil qurba wal jaril junub. Tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Kalau nggak salah di Indonesia juga ada semacam peraturan kan gitu. Kalau kita bangun rumah 2 lantai, kemudian kita ingin meletakkan jendela, kalau tidak ada jeda halaman rumah kita, maka sebaiknya jangan ada jendela yang menghadap ke tetangga gitu kan. Sehingga bisa melihat aib-aib mereka. Ini semua dilarang. Bahkan kalau ada orang yang sengaja mengintip tetangganya atau mengintip orang yang punya rumah, dalam hadis Bukhari dikatakan, siapa yang mengintip tetangganya atau orang lain dari luar rumahnya, lalu kemudian mereka mencopot matanya, maka pemilik rumah tidak akan kena kisos. Tidak kena kisos. Artinya saking tegasnya, tidak boleh kita mencari-cari tahu permasalahan tetangga. Kalau mereka datang menceritakan dan minta saran, kita kasih saran. Tapi kalau tidak, nggak ada urusan sama sekali. Nggak usah campuri. Saya kan sudah bilang, nggak usah tetangga beli AC, Anda yang kedinginan. Nah. Tetangga beli baju baru, sepatu baru, dia yang ya kram kakinya gara-gara tetangganya pakai sepatu baru. Atau apalah yang semisalnya dengan itu. Tuh beli mobil baru lagi tuh pakai baju baru lagi. Biarin aja dia mau pakai apa, gitu kan. Bukan urusan kita. Kalau kemungkaran, dia buat hal-hal yang haram kita lihat, boleh kita ingkari. Ya. Kalau ma'ruf, sesuatu yang haknya dia, karena rezekinya, kita tidak ada urusan sama dia. Malah kita disuruh dalam agama mendukung. Ya. Seperti itulah. Semua ini berdasarkan juga sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dan ini lafaz Imam Muslim nomor 47. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Tentu di sini teman-teman sekalian banyak sekali poin-poin yang tadi saya rincikan dulu. Berbuat baik dan dengan saya ulangi poin kedua ya. Menolongnya jika ia minta pertolongan. Ini terbatas pada hal-hal yang tidak haram ya. Kalau tetangga minta tolong diantar ke diskotik atau berbuat hal-hal yang haram, jangan iyakan. Jangan bilang Ustadz Khalid kan ajarkan kita harus bantu tetangga. Makanya saya rincikan. Menolong pada hal yang baik. Allah katakan dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ya. Selalulah berbuat baik, saling mendukung dalam hal kebaikan ya, dan ketakwaan, dan jangan saling mendukung dalam kemaksiatan, gitu kan? Dan bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, Allah sangat keras siksaannya. Jadi pertolongan kalau tidak berbau dosa. Membantunya jika ia minta bantuan juga sama. Ya. Ini terbatas pada hal-hal yang tidak haram dalam agama. Dan kalau kita membantu, maka kita bantu lebih banyak. Ya, artinya bantu yang terbaik, berikan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala akan menilai sesuai dengan niat kita. Innamal a'malu binniyat. Saya sudah pernah bilang kalau kita membantu orang sedekah misalnya,
Kalau kita sedekah karena kebetulan sepatunya sudah nggak cukup, bajunya sudah tua, ya, makanannya daripada rusak, ya, maka ini pahalanya beda dengan dasarnya orang bantu maksimal. Memang dia kasih sepatu baru, memang dia kasih baju baru. Bukan ada daripadanya, daripada rusak, daripada sobek, gitu kan. Enggak, memang yang terbaik karena Allah akan nilai itu. Allah Subhanahu wa taala akan menilai karena orang yang menerima bantuan kita teman-teman dia menikmati secara dunia itu, tapi kita sedang membawa apa yang sedang kita kasih ke akhirat. Kira-kira kalau kita di akhirat disuruh pilih, kamu pilih pahala sepatu baru atau sepatu tua, pahalanya beda. Tentu kita pilih sepatu baru kan. Kecuali ada orang halal, ada masalah di akalnya, dia mau pilih yang sepatu tua di akhirat, bodoh gitu. Ya. Artinya pahalanya beda. Kita harus kasih yang terbaik. Kalau mau kasih makanan tetangga, sebelum makanan itu dipotong, sebelum dimakan, diincipi, memang sudah dikeluarkan buat dia. Bukan sudah tidak ada lagi yang makan di rumah, campur-campur yang bekas semuanya, ya, diatur tata supaya kelihatan bagus kasih tetangga. Tetangga tidak tahu tapi Allah tahu. Dan innamal a'malu binniat. Niat kita begitu ya sudah Allah tahu, Allah kasih balas seperti itu. Menjenguknya jika ia sakit, ini muslim atau kafir sama. Boleh, nggak ada masalah. Dan menjenguk orang sakit banyak sekali keutamanya. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW, siapapun yang sedang menjenguk saudaranya muslim, semenjak dia keluar rumahnya sampai dia kembali seperti dia sedang berjalan di taman surga dan memetik buah-buahnya. Makna ini hadis kata ulama adalah Allah akan berikan dia istana di surga yang dia bisa nikmati buah-buahannya tambahan dari istana-istana yang sudah ada. Hanya karena menjenguk orang sakit. Di dalam riwayat yang lain dikatakan siapapun yang menjenguk saudaranya muslim yang sedang sakit, apalagi kalau ada tetangga, berarti saudara muslim sudah dapat pahala, tambah lagi tetangganya, double. Tambah lagi kalau punya hubungan kerabat, ada pahala lagi ekstra gitu kan. Maka Allah mengutus 70.000 malaikat yang mohon ampun dan rahmat untuknya. Sampai dia meninggalkan tempat jengukannya itu. Baik di rumah sakit ataupun di rumahnya. Mengucapkan selamat bila ia mendapat kesenangan, maknanya mendoakan kebaikan. Baru beli mobil baru, jangan hasut. Masya Allah, mudah-mudahan berkah ya. Kita doakan begitu. Karena kalau kita doakan kebaikan, kita sudah menghilangkan hasut dari hati kita dan sebenarnya kita sedang mendoakan diri kita sendiri. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapapun yang mendoakan sesuatu saudaranya, baik atau buruk, maka malaikat di atas kepalanya mengatakan, wala kamithluhu, wala kamithluhu. Kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Doakan kebaikan, keberkahan karena dia baru beli mobil baru cat rumahnya dengan warna baru segala macam lah. Maka kita doakan keberkahan. Semoga Allah berkahi. Semoga Allah berkahi. Kita sedang doakan diri kita sebenarnya. Saya lihat ini subhanallah kental sekali ya. Kalau saya lihat teman-teman di Madinah dulu, orang-orang asli Saudi dan teman-teman asli Madinah itu, setiap ada sesuatu yang kita ceritakan, prestasi apapun di dunia ini, baik itu prestasi pendidikan, prestasi pekerjaan, mungkin pernikahan, selalu lisan mereka mengatakan, semoga Allah berkahi ya akhi, semoga Allah berikan tambahan, semoga Allah membuatmu senang. Selalu begitu. Ya. Jadi ini termasuk mungkin yang masih kurang di kita dan kita harus terapkan. Kadang-kadang yang muncul kalau temannya kantornya baru beli motor baru, dilihatin tuh motor. Bagaimana dia bisa beli ini? Dari mana duitnya? Korupsi enggak? Lalu dimata-matai di kantor. Ini gimana? Nah, dalam Islam tidak boleh itu. Ya. Kemudian menghiburnya bila ia mendapat musibah. Menghibur dalam arti kata, apa yang bisa kita bantukan? Nasihat kah? Menemaninya kah? Bahkan kata Nabi SAW, aku memenuhi hajat saudaraku muslim, lebih aku cintai, satu hajat saja, lebih aku cintai daripada aku i'tikaf 1 bulan di masjid ini, maksudnya Masjid Nabawi. Jadi jangan anggap remeh kita memenuhi hajat tetangga kita, saudara kita muslim itu besar sekali pahalanya. Nanti kita akan bahas insya Allah di bab setelahnya ini, adab terhadap sesama muslim. Kemudian membantunya bila ia memerlukan, apa saja bantuan, mengangkatkan barangnya, ya, apalah lampunya lagi mati, mungkin butuh diantar ke rumah sakit, apa saja. Harus yakin untuk ibadah semuanya.
Kemudian mendahulunya dengan sapaan dan salam. Kita sering ucapkan salam. Ya. Jangan cuma ucapkan salam karena tetangganya masih gadis. Nenek-nenek pun salam. Ini sudah nenek-nenek, nggak usah saya salam aja deh. Salam semuanya. Gitu kan. Nabi SAW mengucapkan salam kepada yang muda dan tua, laki-laki dan perempuan. Tapi tentu pihak perempuannya nggak usah repot-repot untuk menjawab dengan suara besar gitu ya. Cukup disapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu baik, baik. Sudah lewat gitu kan. Menuju ke masjid, menegur orang, tetangganya. Itu hal yang baik. Berbicara dengan lembut kepadanya dan kepada anaknya. Jadi ini juga sama, sebagian ulama mengatakan berperilaku kepada anak tetangga sebagaimana berperilaku pada anaknya. Menunjukkan kepadanya hal-hal yang mengandung kemaslahatan agama dan urusan dunianya. Jadi kalau ada urusan agama yang kita anggap dia melanggar, nasihatin. Kalau dia butuh nasihat berhubungan dengan urusan dunianya, dia bingung mau beli mobil yang mana nih. Atau dia harus pindah kemana, atau dia harus menerima pekerjaan yang mana. Lalu dia tanya, bermusyawarah dengan kita, berikan saran. Menjaga perasaannya, ya, jangan sampai menyakiti dia, berusaha. Jadi seperti banyak orang sekarang mutar musik besar-besar. Untuk apa ini ganggu tetangga? Dia saja dalam rumahnya kalau Pak bicara sama temannya atau istrinya mungkin teriak-teriak karena besarnya musik itu. Ya. Musiknya dia dengar sendiri, tidak usah aja orang lain. Gitu kan. Belum tentu tetangganya mau masalah itu. Termasuk teman-teman kalau putar tilawah Al-Quran. Tidak harus kita paksakan orang lain mendengar. Bagus memang ibadah. Oh ini tetangga saya biar tahu kalau saya putar Al-Baqarah. Untuk apa pamer sama dia? Gitu. Kalau kebetulan kita putar sebatas kita bisa dengar karena niatnya mau mentadaburinya misalnya. Tetangga tanya, tadi saya sempat dengar kayak samar-samar dari Al-Quran. Itu bacaannya syekh siapa? Oh si fulan. Ini saya kasih kalau mau. Cari pahala kita berikan kepada dia. Itu juga bagus ya. Memaafkan kekhilafannya. Ini maksudnya adalah kalau dia buat salah kita maafin. Ini salah satu sifat yang baik sekali. Kata Nabi SAW. Dan Allah tidak menambah ya, sifat pemaaf dari seorang hamba kecuali kemuliaan. Ya, kalau kita maafkan maka Allah muliakan kita walaupun orang itu menyakiti. Tidak mencari-cari aibnya, aib semua kekurangan, apa saja. Ya. Tidak menyempitkannya dengan bangunan atau jalanan. Jadi jangan sampai kita menyerobot ke wilayah dia atau membuat dia jadi sulit untuk lewat. Ya. Juga tidak menyakitinya dengan menimpahkan aliran talang air padanya. Atau melemparkan kotoran atau sampah di depan rumahnya. Biasanya orang gitu talang airnya lebih condong ke tetangganya. Sehingga sering kali jatuh air ke atap tetangga dan bocor di musim hujan. Gak boleh sama sekali. Kenapa gak di tembok kita saja? Ya kita memang luasnya tanah kita begitu ya begitulah. Kita maksimalkan untuk tidak mengganggu tetangga. Dan ini sudah kita sebutkan tadi dalilnya. Sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa 36 dan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 47.